Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 11 Juni dalam kalender liturgi Gereja Katolik terdapat peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Mengapa gereja memberikan perhatian khusus pada Barnabas? Karena Barnabas telah berperan penting dalam pewartaan tentang karya dan kebangkitan Kristus. Pewartaan Barnabas dan Paulus tidak hanya dalam kelompok-kelompok Yahudi, tetapi menjangkaui kelompok-kelompok di luar kelompok Yahudi yang belum mengenal Kristus. Siapa itu Barnabas? Nama asli Barnabas adalah Yusuf. Ia berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Nama Barnabas artinya putra penghiburan. Nama ini diberikan oleh para rasul kepadanya. Apabila melihat nama baru Barnabas, bisa dibayangkan bahwa seluruh kehidupannya diliputi oleh sukacita. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 37. Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Barnabaslah yang meyakinkan pengikut Yesus jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus, yang terkenal penganiaya pengikut Yesus, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan dan mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Hal ini dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 27. Ketika terdengar berita bahwa di Antiokhia sudah banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka para pemimpin Yerusalem mengutus Barnabas ke sana untuk melayani mereka. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berusaha mempertobatkan banyak orang dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Setelah itu ia pergi ke Tarsus untuk menemui Paulus. Setelah bersua dengan Paulus, mereka kembali ke Antiokhia. Suatu ketika Roh Kudus menaungi mereka dan bersabda, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan membiarkan mereka pergi. Dari sana mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka mewartakan sabda Tuhan dalam rumah ibadat Yahudi. Yohanes Markus membantu mereka. Dalam misi pertama penyebaran Injil di Asia Kecil itu, mereka mempertobatkan banyak orang. Tetapi sebaliknya mereka pun mengalami banyak penderitaan demi Injil Kristus. Karena umat baru dari bangsa-bangsa bukan Yahudi itu dirisaukan oleh anggota-anggota umat yang dipimpin Yakobus, maka umat Antiokhia mengutus Barnabas dan Paulus ke konsili Yerusalem pada tahun 49. Konsili ini menetapkan syarat penerimaan orang kafir ke dalam pengakuan gereja tanpa harus menjalani aturan hukum Taurat. Setelah perkara itu tuntas, Paulus mengajukan usul kepada Barnabas, "Mari kita mengunjungi saudara-saudara di semua kota di mana kita telah menaburkan benih sabda Tuhan untuk melihat keadaan mereka." Barnabas setuju dan membawa serta orang-orang dahulu telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Hal ini menjadi pangkal perselisihan antara mereka berdua. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Barnabas kemudian menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis.
Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Barnabas ini? Yang pertama, tentang ketulusan hati seorang Barnabas untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan yang kedua adalah kisah pengorbanan Barnabas. Tanpa Barnabas, Paulus juga tidak berperan penting di dalam kisah pewartaan ini. Maka baiklah, di dalam kisah ini sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk berani berkorban, berani melepaskan segala-galanya demi pewartaan tentang Kristus, tentang karya dan kebangkitannya di tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus.